Kembali bersama saya Chang Lause di acara Kelimpahan Alkitabiah. Saya akan menemani Anda untuk 1 jam ke depan. Saya mau memperkenalkan diri dulu sebelum saya mulai. Jadi saya bekerja sebagai perencana keuangan. Saya beribadah di Jakarta City Blessing cabang Green Lake. Kalau teman-teman saat ini mau interaktif, bisa lewat radio, bisa lewat YouTube. YouTube-nya di Heartline Network. Kalau misalnya ketinggalan, pengen tahu acara saya sebelum-sebelumnya, bisa tune in di Kelimpahan Alkitabiah di YouTube. Saya juga punya IG, sama juga namanya Kelimpahan Alkitabiah, ada renungan harian. Terus selama acara ini kalau misalnya ada yang punya pertanyaan boleh WhatsApp ke 0855 885 1006, atau kalau di YouTube di Heartline Network bisa 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 komen di sana, ada live chat. Oke, saya rasa cukup perkenalannya. Nah, malam ini saya mau ngomongin soal mengapa doa tidak dijawab. Mengapa doa tidak dijawab? Ada yang pernah kepikiran gak ya? Kenapa kalau saya doa kayaknya gak ada sesuatu yang terjadi gitu? Saya harus gimana nih kalau begitu? Nah, yang orang Kristen itu perlu mengerti bahwa kita ini sebenarnya mendoakan apa? Ini penting sekali. Jadi, kalau misalnya kita mau berdoa supaya dijawab, yang paling penting adalah kita harus mendoakan kehendak Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita pertama-tama kita harus mencari tahu dulu kehendak Allah itu apa di dalam hidup kita. Kalau kita lagi berdoa buat doa pribadi kita nih ya. Nah, banyak orang mereka tidak mencari tahu dulu nih kehendak Allah apa. Mereka mencari tahunya kehendak mereka sendiri. Ketika kita mendoakan kehendak kita sendiri, ya tidak ada jaminan kita akan dapat jawaban dari doa kita. Tetapi kalau kita mendoakan kehendak Tuhan, kemungkinan besar kita bisa dapat. Nah, yang lebih parah lagi, kadang-kadang orang itu berdoa karena nafsu. Oke, kita lihat ayatnya ya. Kita buka di 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi Tuhan itu mengabulkan apa saja yang kita minta kalau kita meminta sesuai dengan kehendaknya. Nah, jadi kita harus mengerti ini. Tuhan itu tidak pernah tidak menjawab doa orang yang meminta kepadanya sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau misalnya kita mau doa kita dijawab, berdoalah sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana caranya kita berdoa sesuai kehendak Allah? Kita perlu meluangkan waktu sama Tuhan. Nah, kita seringkali kalau urusan sama Tuhan, kalau kita kurang kenal sama Dia, kita berasumsi. Kita asumsi Tuhan ini kayak begini, kayak begini, kayak begini, kayak begini. Jadi, asumsi-asumsi ini membuat kita tidak kenal Tuhan dengan baik, sehingga waktu kita minta sama Tuhan, kita tidak meminta sesuai dengan kehendaknya. Ataupun ketika kita meminta dari Tuhan, kita ini mintanya nggak pede. Kayak kita bilang gini, Tuhan, saya berdoalah buat inilah, tapi kalau Tuhan nggak kasih ya udah nggak apa-apa.
Nah, perlu kita mengerti bahwa untuk kita berdoa itu kita perlu punya iman. Jadi kita harus mengerti nih, pertama-tama kita harus mengerti apa yang Tuhan mau. Untuk kita mengerti apa yang Tuhan mau itu kita perlu berdoa. Berdoalah untuk mendapatkan isi hati Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa doa itu adalah suatu cara untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ini adalah pemikiran yang salah kaprah. Doa itu paling utama sebetulnya adalah untuk mendengar Tuhan. Banyak hal yang baik yang Tuhan mau kasih tahu kepada kita, tetapi kita tidak pernah izinkan Tuhan buat ngomong sama kita, karena begitu kita doa, yang kita sebut doa itu sebetulnya tidak lain adalah permohonan kita saja, atau curhat-curhat kita saja. Nggak ada yang salah, kita boleh minta sama Tuhan, kita boleh curhat sama Tuhan, tapi yang paling utama dari doa adalah mendengar dari Dia. Nah, kita luangin nggak sih waktu buat dengar dari Tuhan? Ini sangat penting. Ini sangat penting. Tuhan itu Bapa. Tuhan itu Bapa. Nah, Bapa kita itu di surga itu Dia mau supaya hidup kita baik. Dia mau supaya hidup kita baik, keadaannya makmur, bisnis kita jalan, pekerjaan kita lancar, kita dipromosi. Itu Tuhan yang mau. Nah, bagaimana caranya? Kita harus dengerin apa yang Dia katakan. Ketika kita mendengarkan apa yang Tuhan ngomong, itulah yang kita doakan. Dan ketika kita doakan, kita akan melihat hasil. Jadi ini adalah doa yang lahir dari iman. Roma 10 ayat 17 berkata, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi maksudnya begini, kita bilang kita mau berdoa, oke. Jadi yang kita bilang kita mau berdoa itu kita sebetulnya sedang meluangkan waktu, kita mau dengar dulu nih apa yang Tuhan mau ngomong sama kita, itu yang kita doakan. Ketika Tuhan ngomong sama kita akan timbul iman. Nah, ketika kita berdoa dengan iman, itu akan terjadi. Nah, seringkali orang gak berbuat kayak begini, orang berdoa aja, pokoknya dia buka mulut, dia doa. Bisa gak Tuhan dengar? Ya Tuhan dengar, Tuhan pasti dengar lah. Kita mau ngomong apapun ya Tuhan pasti dengar. Cuman kalau bukan kehendak yang dari Tuhan ya gak akan terjadi. Nah, kita lihat di Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Mulai dari ayat 1 dulu kayaknya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Oke, jadi kita perlu berdoa nih, sudah jelas ya. Ayat 3-nya, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, jadi kita harus ngerti nih. Kalau doa itu kita panjatkan untuk memuaskan nafsu, sudah pasti kita nggak akan terima. Nggak akan terima dari Tuhan, bukan berarti kita nggak bisa dapat nih. Ngerti maksudnya ya? Jadi, misalnya saya mau sesuatu yang nggak benar nih, saya berdoa sudah pasti saya nggak dapat dari Tuhan. Tapi kalau saya usaha bisa aja saya dapat. Misalnya saya mau dapat duit cepat gitu. Saya mau dapat duit cepat dengan cara nipu misalnya. Kalau saya doa ya Tuhan nggak kasih. Tapi kalau saya pergi nipu bisa aja saya berhasil. Tapi itu bukan dari Tuhan. Terus kita punya rencana nih, oh nanti duitnya saya pakai buat nggak bener gitu. Beli narkoba misalnya atau apa. Nah ini doa yang Tuhan gak jawab tapi kita bisa aja dapat. Tapi ini bukan caranya Tuhan. Caranya Tuhan adalah kita mengerti isi hatinya. Tuhan itu adalah Bapa. Jadi yang perlu kita benar-benar di dalam hal ini kita perlu tekankan adalah Tuhan
punya hubungan sama kita. Kita ini adalah anaknya, Tuhan itu adalah bapaknya. Ini penting sekali. Menegaskan hubungan kita sama Allah itu adalah hal yang paling penting. Jadi kalau misalnya kita melihat Tuhan sebagai seorang yang cuman ngabulin doa gitu kayak jin, dan kita nggak punya hubungan, ini sedih banget. Tuhan ini sangat mengasihi kita loh. Saking mengasihinya, dia memberikan anaknya yang tunggal buat kita, mati buat kita. Jadi semua itu terjadi sebetulnya cuma buat supaya hubungan kita sama Tuhan baik lagi. Nah, tetapi kalau misalnya kita bukan ngincernya hubungan, yang kita kejar adalah isi kantongnya Tuhan, ini rada sedih. Bukan Tuhan gak bisa kasih, tapi rada sedih. Karena yang pertama-tama yang Tuhan mau adalah supaya kita itu kembali bisa punya hubungan lagi kayak dulu tuh Tuhan sama Adam. Nah, ini yang pertama kali kita perlu kuatkan, kita perlu tegaskan, kita perlu buat menjadi hal yang paling utama di dalam hidup. Ketika kita sudah punya hubungan sama Tuhan, sudah punya hubungan sama Tuhan, kita mengerti isi hati Tuhan. Nah, doa yang kita panjatkan karena kita mengerti isi hati Tuhan itu akan menjadi doa yang sangat berkuasa. Dari mana kita bisa lihat ini? Sederhana. Waktu Adam diciptakan, dia selalu bersekutu dengan Allah. Waktu Adam diciptakan, dia selalu bersekutu dengan Allah. Dia mengerti bahwa Allah itu adalah Bapa dia, dan dia nggak takut. Ketika Allah memberikan dia suatu tugas untuk mengurus kebun, yang dia hanya perlu lakukan adalah dia cukup menunggu supaya Bapa itu mendatangkan binatang-binatang kepada dia. Tuhan itu mendatangkan binatang-binatang kepada dia untuk dia namai. Jadi pekerjaan dia itu sangat sederhana. Kenapa bisa begitu? Karena dia punya hubungan dengan Allah. Makanya dengan kita makin punya hubungan sama Allah, hidup kita akan semakin mudah. Kenapa? Karena Tuhan maunya kita ini hidupnya sebetulnya kayak di Taman Eden. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, nggak ada orang yang dikutuk. Tanah nggak dikutuk, manusia nggak dikutuk, nggak ada yang dikutuk. Semuanya serba oke. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa itulah, makanya tanah dikutuk sehingga sesuatunya kelihatannya sepertinya sulit. Cari uang itu sulit. Sebetulnya enggak, dan harusnya udah enggak, karena kutuk itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, yang kita perlu benar-benar tekankan di sini adalah punyailah hubungan dengan Allah. Ketika kita punya hubungan dengan Allah, kita akan mengerti isi hatinya. Setelah itu, doa-doa kita yang kita panjatkan akan menjadi berkuasa karena kita mengerti isi hatinya dan kita doakan sesuai dengan isi hatinya. Ini sangat penting. Poin kedua, kenapa doa kita nggak dijawab? Jadi yang pertama, karena kita berdoa nggak sesuai sama kehendak Tuhan. Karena kita nggak punya hubungan sama Dia. Poin kedua yang saya mau jelaskan, kenapa kita doanya nggak dijawab? Karena orang itu perlu percaya dan bersabar. Kita lihat ayatnya. Ayatnya di Markus 11. Markus 11 ayat 13-14. Jadi ceritanya Yesus ini, baca dari 12 aja deh. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapati buah apa-apa dari pohon itu.
Tetapi waktu ia tiba di sana, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Oke, terus kita lanjut lagi di ayat 20 sampai 24. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Nah, ini dalam bahasa Inggris bilangnya, milikilah imannya Allah. Milikinya imannya Allah, atau sama aja lah dengan percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oke, sampai sini kita break dulu. Kalau ada pertanyaan, boleh kontak ke WhatsApp 0855 885 1006 atau di YouTube boleh komen di chatnya di Heartline Network. Oke, break dulu. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca barusan, kita mendapat suatu cerita. Jadi, Yesus dia pergi lihat satu pohon ara, terus dia bilang gini, biarlah nggak ada lagi yang bisa makan dari buah kamu nih, selamanya nih. Nah, besoknya di murid-muridnya melihat bahwa pohon itu sudah kering. Kapan pohon itu mati? Waktu Yesus ngomong. Tetapi manifestasinya terjadinya besoknya. Jadi yang tadi itu kan kita kan bilang nih, kita harus mendoakan kehendak Allah. Kita harus mendoakan kehendak Allah. Jadi kita sudah dapat dari Tuhan, kita doakan, tetapi kita belum melihat hasil. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa? Sebetulnya Tuhan itu sudah menjawab doa kita. Kalau kita doakan sesuai dengan kehendak Tuhan, itu sudah beres di pihaknya Tuhan. Sekali lagi, kalau kita berdoa buat sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan sudah menjawab doa kita nih. Sudah selesai. Pertanyaannya adalah kenapa saya belum lihat hasilnya? Begini, kita harus mengerti. Jadi waktu kita berdoa itu kan kita berdoa kan karena kita sudah dengar dari Tuhan, kita punya iman. Setelah itu kita perlu punya kesabaran. Apa itu kesabaran? Kesabaran itu bukan yang seperti orang pikir. Kesabaran itu bukan kemampuan untuk menahan derita. Itu bukan sabar. Sabar itu artinya tetap percaya walaupun kita belum lihat. Jadi ketika kita sudah mendapatkan isi hati Tuhan dan sudah kita doakan, lalu belum terjadi sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Tetap percaya. Kita belum lihat gimana? Tetap percaya. Keadaannya kelihatannya makin menakutkan gimana? Tetap percaya. Aduh, udah begini nih, udah di leher nih. Gimana nih? Tetap percaya. Tetap percaya. Jangan khawatir, tetap percaya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mendoakan sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita tetap percaya, kita akan melihat. Saya ibaratkan kayak begini nih. Saya kadang-kadang belanja online. Bukan saya lah, istri saya. Istri saya suka belanja online. Jadi kalau ada yang pernah belanja online di Shopee lah, di Tokopedia, di mana, kita udah selesai melakukan pembayaran, biasanya nanti ada tulisannya tuh, barangnya tuh lagi dikemas,
sudah kirim. Terus udah gitu, udah sampai mana? Nah, itu bisa di tracking. Masalahnya adalah jawaban doa kita tidak bisa kita lihat. Kita udah nggak tahu nih udah sampai mana nih, kita punya doa nih udah sampai mana, kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, kita bagaimana? Ya kita percaya aja. Kita percaya aja. Nah, yang sering terjadi adalah orang suka membatalkan doanya sendiri. Bisa loh kita membatalkan doa kita sendiri loh. Tahu nggak gimana caranya? Dengan kata-kata kita. Ketika kita ngomong sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sudah kita doakan, ini akan membuat doa kita jadi mental. Jadi kayak gini nih, kita pesen barang, barangnya lagi dikemas, terus kita ngomong sesuatu yang salah, oh barangnya nggak jadi dikemas. Contoh seperti ini, misalnya kita berdoa, Tuhan saya berdoa buat order nih. Tuhan saya berdoa buat order. Kita tunggulah. Tunggu 1 hari, tunggu 2 hari, tunggu 3 hari, tunggu 4 hari. Terus kita bilang gini, kayaknya nggak ada lah order inilah. Nah ini kita sudah membatalkan order yang Tuhan sudah siapkan. Kenapa Abraham butuh waktu 24 tahun sampai akhirnya Ishak itu bisa lahir? Karena waktu Tuhan janjikan dia percaya, setelah beberapa lama dia tidak percaya lagi, sehingga Tuhan harus datang ke sana, teguhkan lagi, dan dia percaya lagi. Ini terjadi terus menerus. Kalau misalnya Abraham dari awal dia punya kesabaran dalam arti bahwa imannya tetap teguh walaupun dia belum lihat, mestinya dia nggak usah tunggu begitu lama. Bukan Tuhan yang membuat doa kita nyampainya lama. Nah kita harus ngerti nih, Tuhan tuh bukan kayak gini nih. Oke, kamu udah doa cukup keras, kamu udah doa cukup semangat, kamu udah berpuasa. Oke, ini waktunya doa kamu dijawab. Enggak, Tuhan nggak kayak begitu. Waktu kita minta sesuai dengan kehendak Dia, saya harus garis bawah ini penting sekali. Ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Dia, Dia sudah menjawabnya. Dan itu jawaban doa itu sudah on the way. Tetapi seringkali kita membatalkannya dengan kata-kata kita, dengan ketidakpercayaan kita. Nah ketika kita tidak percaya dan kita ucapkan, itu mementalkan jawaban doa kita. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan itu kalau misalnya kita doakan sesuai dengan kehendak Dia, sudah pasti akan terjadi. Sekarang saya punya anak, saya punya istri, saya berdoa supaya pekerjaan saya diberkati. Tuhan gak mungkin bilang gak mau. Tetapi ketika saya tidak melihat bisnis saya semakin maju, apa yang akan saya lakukan? Apakah saya akan mengutuk bisnis saya? Aduh, kayaknya enggak lah nih bisnis kayaknya gimana ya, saya nggak jalan lah gitu-gitu bla 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 bla. Ini saya sedang menutup jawaban doa saya sendiri. Nah perhatikan apa yang Yesus katakan di ayat 24. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi waktu kita sudah doa, kita percaya aja bahwa kita sudah terima. Waktu kita doa, kita percaya aja kita sudah terima, maka kita akan menerimanya. Lah, maksudnya apa? Begini, kita ini perlu bersepakat dengan apa yang firman katakan. Jadi kalau misalnya Tuhan bilang Dia sudah memberikan jawaban doa kita, tugas kita adalah mempercayainya. Jangan dipertanyakan, jangan diragukan, jangan disetresin. Justru ketika kita benar-benar percaya bahwa Tuhan sudah kasih, kita akan bersyukur. Kita bersyukur dong. Kita berdoa, Tuhan,
berikan saya bisnis. Habis itu apa dong? Kita bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih buat bisnis yang Tuhan kasih. Walaupun saya belum lihat, saya percaya. Walaupun saya belum lihat, saya udah terima. Nah, inilah cara kita seharusnya memandang doa kita. Nah, kita perlu pede bahwa doa kita sudah dijawab Tuhan, karena apa yang kita doakan itu sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, yang poin pertama sangat penting, kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah itu. Ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah, dan kita percaya, dan kita sabar sekali lagi artinya adalah terus-menerus percaya walaupun kita belum lihat, maka kita akan melihatnya. Jangan sampai karena kita belum lihat-lihat lalu kita batalkan jawaban doa kita dengan kata-kata kita. Jangan sampai. Nah, ini akan agak sedikit ekstrim, tapi ini penting buat kita ngerti. Sebetulnya kata-kata kita adalah doa kita. Sekali lagi, penting sekali. Kata-kata kita adalah doa kita. Mari kita lihat satu ayat. Amsal 18. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, misalnya contohnya gini nih. Kita punya anak. Anak kita bikin salah. Terus kita bilang begini, aduh anak ini nakal banget sih. Aduh anak ini nakal banget sih. Jangan heran kalau dia makin nakal. Kata-kata kita itu adalah doa kita. Jadi cara kita melihat segala sesuatunya harus sesuai dengan firman. Dan cara kita berkata sesuatu itu harus sesuai dengan firman. Bagaimana kalau misalnya bisnisnya lagi jelek? Gak apa-apa, kita bilang aja kita tetap diberkati. Ingat, kalau ada yang ingat pelajaran minggu-minggu sebelumnya, orang sukses adalah orang yang disertai oleh Allah. Jadi mau pekerjaan saya bagus, mau pekerjaan saya nggak bagus, mau bisnis saya bagus, mau bisnis saya nggak bagus, saya di mata Tuhan adalah orang yang sudah sukses. Jadi apapun yang terjadi, kita harus melihat sesuai dengan sudut pandang Allah. Bisnis lagi jelek, oke, nggak apa-apa, tapi saya tetap adalah orang yang sudah sukses. Kata-kata kita sangat penting. Sebab kata-kata kita adalah doa kita. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu, itulah sebetulnya yang mau kita doakan. Nah, ketika kita tidak mengerti prinsip ini, kita berdoa buat hal yang baik terjadi, tetapi kata-kata kita mementalkannya sendiri. Nah, ini tidak baik. Ini bukan cara yang benar. Nah, ketiga, yang terakhir, kenapa doa kita tidak dijawab? Kita harus mengerti bahwa dalam hal keuangan itu, Tuhan itu tidak menurunkan hujan uang. Jadi, karena kita butuh, kita minta duit sama Tuhan, Tuhan minta uang dong, tiba-tiba uang turun dari langit. Enggak. Tuhan itu menjawab doa kita itu, ini soal keuangan. Tuhan menjawab masalah keuangan kita itu melalui orang lain. Misalnya kita punya bisnis, kita butuh barang kita dibeli nih. Apa yang akan terjadi adalah tidak mungkin tiba-tiba uang itu turun dari langit. Tapi ada orang yang akan datang dan membeli barang kita. Nah, oleh karena itu, penting untuk berdoa untuk orang lain. Tuhan itu menggerakkan orang
untuk belanja sama kita kalau kita punya bisnis. Atau kalau kita kerja, kita bisa berdoa buat bos kita, kita bisa berdoa buat perusahaan tempat kita kerja. Buat apa? Karena supaya Tuhan bisa ngomong sesuatu sama orang itu. Tuhan bisa ngomong sama dia supaya dia belanja barang kita, atau supaya dia kasih kita promosi, atau dia naikin gaji kita, atau dia baik sama kita. Tuhan bisa ngomong. Nah, kita perlu berdoa buat orang lain. Buat orang-orang supaya orang-orang tergerak hatinya buat ngambil barang dari kita. Kalau kita memohon sama orang lain supaya belanja sama kita, itu berarti kita bergantung sama manusia. Tetapi kalau kita berdoa dan sambil kita bekerja, itulah namanya cara yang benar. Jadi penting buat kita mengerti nih, Tuhan itu memberkati kita lewat orang lain. Jadi kita perlu doakan mereka. Contoh yang paling gampang seperti ini. Anggaplah kita menjual satu produk, tetapi pembeli kita itu sekarang lagi nggak ada duit. Terus bagaimana dong? Ya kita berdoa supaya dia diberkati, dia punya duit sehingga dia bisa beli produk kita. Sederhana. Bagaimana kalau orang itu setelah didoakan tidak beli barang kita? Nggak ada masalah, doakan lagi orang lain. Jadi jangan khawatir, intinya adalah ketika kita mendoakan sesuai dengan kehendak Allah, kita tetap percaya dan bersabar, dan waktu kita berdoa buat orang lain, itu akan terjadi. Jadi kita nggak usah takut. Nah, Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan dunia. Artinya dalam masa-masa seperti ini pun kita tetap bisa sukses. Kita tetap bisa berhasil. Bisnis kita bisa tetap jalan. Kenapa? Karena Tuhan bisa gerakan orang-orang buat belanja dari kita. Nah, bagaimana cara doanya? Sederhana. Doa supaya mereka sehat, supaya mereka diberkati, atau apapun yang Tuhan gerakan kita untuk doakan. Ingat selalu, pokoknya kita ini perlu mendoakan kehendak Allah. Nah, sebelum kita mendoakan kehendak Allah itu, kita harus cari tahu dulu apa itu kehendak Allah. Oke, saya summary dulu sebelum kita iklan. Jadi kenapa kita tidak dijawab doanya? Pertama itu kita mesti mendoakan kehendak Allah. Jadi cari tahu dahulu kehendak Allah itu apa. Lalu kita doakan. Lalu ketika kita belum melihat hasilnya pun kita tetap perlu percaya dan tetap perlu bersabar. Bersabar itu artinya adalah tetap punya iman walaupun kita belum melihat apa-apa. Ingat bahwa kata-kata kita bisa membatalkan doa kita. Kata-kata kita adalah doa kita. Jadi oleh karena itu kita harus selalu berkata hal-hal yang sesuai dengan firman. Nah, poin yang ketiga, berdoalah untuk orang lain karena Tuhan menjawab doa kita itu dalam hal keuangan ini melalui orang lain. Oke, kita mau break dulu sebentar. Kalau ada yang mau tanya, silahkan WhatsApp ke 0855 885 1006 atau komen di Hotline Network di YouTube. Nah, ketika kita membicarakan keuangan, tentang berkat dan sebagainya, orang itu kadang-kadang suka mengkotak-kotakan masalah ini. Seolah-olah kalau kita memberi, kita pasti akan diberkati. Orang yang hidup diberkati terus nih sama Tuhan, itu bukan karena dia hanya suka memberi saja, tetapi hidupnya adalah hidup yang memang dalam keadaan diberkati Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kita ini menjadi orang yang positif, yang sesuai dengan firman, itu akan dengan sendirinya menarik berkat ke dalam hidup kita. Walaupun orang-orang suka bilang, oh kalau kita banyak memberi, kita akan diberkati. Tetapi banyak orang itu
nggak diberkati walaupun mereka banyak memberi. Mungkin kita pernah dengar loh, oh, orang ini kayaknya setia dalam memberi, setia melayani, kok nggak maju-maju ya hidupnya ya. Ini semua adalah sesuatu yang berhubungan sama kehidupan sehari-harinya dia. Apa yang sebetulnya dia benar-benar percayai, kata-kata yang dia pakai, bagaimana dia lihat segala sesuatu, apakah dia suka memberi atau tidak. Ini semua ada korelasi di dalam dia punya keberhasilan. Kita harus mengerti bahwa keuangan ini bukan cuma masalah keuangan. Keuangan ini sebenarnya bicara soal hidup. Jika kita mengerti bagaimana cara hidup sesuai dengan firman, maka kita nggak akan masalah untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Tetapi ketika kita bergumul di dalam hidup, dalam artian kita sulit mempercayai firman, kita tidak berkata-kata positif dan sebagainya, kita menjadi orang yang sulit untuk diberkati Tuhan. Sebetulnya masalahnya bukan ada sama Tuhan. Tuhan itu sudah memberkati kita. Tetapi masalahnya adalah kesiapan kita untuk menerimanya. Nah, wadahnya setiap orang itu beda. Semakin kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan mempunyai wadah yang semakin besar, semakin mudah menerima berkat. Sedangkan orang-orang yang suka pahit, orang-orang yang pendendam, orang-orang yang sedikit-sedikit hitungan, orang-orang model ini Tuhan susah berkati. Walaupun misalnya mereka memang benar punya uang pun, mereka tidak punya kepuasan itu. Mereka tidak punya kemampuan untuk benar-benar menikmati. Ada banyak orang-orang kaya yang punya uang banyak tapi sebetulnya miskin. Karena mereka punya mindset salah. Nah, kita maunya jadi orang yang mengerti bahwa Tuhan itu memberikan kita uang itu dengan suatu tujuan ilahi, seperti yang saya sudah pernah sebutkan berkali-kali di dalam siaran saya sebelumnya. Nah, ketika kita punya uang, Tuhan pun berikan kita karunia untuk menikmati. Jadi ini semua bukan bicara soal uang saja, ini sebetulnya bicara soal hidup kita. Apakah hidup kita berpadanan dengan firman atau tidak? Ketika kita baca terutama di Perjanjian Lama, semua orang-orang yang mengikut Tuhan dengan baik itu berhasil hidupnya. Kita lihat dari kisah raja-raja di 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, kita dapat melihat dengan jelas. Ketika raja itu mengikut Tuhan, maka dia berhasil mengalahkan musuhnya. Dia diberkati. Tetapi ketika raja itu tidak hidup sepadan dengan firman, kerajaannya hancur dan diberikan kepada anaknya. Kenapa bisa begitu? Sekali lagi, keberhasilan kita, kesuksesan kita, semua tergantung dengan hidup kita, jalan kita dengan Tuhan. Semakin kita serius, semakin kita akan melihat berkat itu datang. Semakin kita nggak serius, semakin kita nggak bisa lihat. Walaupun Tuhan sudah memberkati kita, kemampuan kita untuk menerima itu kecil. Nah, wadah itu hanya bisa dapat ketika kita itu punya hubungan semakin dalam dengan Tuhan. Ini aja dari saya. Saya mau tutup. Sebelum saya tutup, saya mau kasih tahu lagi, saya mau ingetin lagi. Kalau yang ketinggalan mau nonton lagi semua siaran saya, bisa subscribe ke YouTube Kelimpahan Alkitabiah. Di sana ada acara ini semuanya, plus ada renungan harian. Atau di IG saya, Kelimpahan Alkitabiah. Terus kalau ada yang punya pertanyaan, permasalahan keuangan, mau minta doa, mau tanya-tanya,
Atau kalau misalnya ada yang mau memberi untuk mendukung siaran ini, silakan WhatsApp ke 081932184218. Itu aja dari saya. Sebelum saya tutup, saya mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, saya berdoa saat ini buat semua orang yang sedang mencari pekerjaan atau bergumul dalam bisnis mereka. Saya berdoa supaya Tuhan membuka hati mereka, supaya mereka mengerti isi hati-Mu, bahwa Engkau mau supaya mereka diberkati, Tuhan. Aku berdoa supaya mereka percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang Engkau kasihi dan orang-orang yang Engkau sudah berkati, Tuhan. Aku berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sangat mengasihi mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.